Selamat datang kembali orang-orang baik di pandangan mata. Pernahkah kamu merenung, wahai pencari jalan spiritual, mengapa, meskipun dengan kebaikan dan niat baik yang memancar dari hatimu, kamu menemui perlawanan dan gelombang negativitas? Ini bukanlah kebetulan semata. Tidak, ini adalah tanda bahwa cahaya batinmu begitu terang, sehingga mengintimidasi iblis, baik yang berwujud manusia maupun yang berdiam di alam tak terlihat. Kehadiranmu mengusik kenyamanan mereka yang tumbuh dalam kegelapan. Sinarmu menantang mereka untuk memilih, berkembang atau mundur. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam pertempuran spiritual yang melibatkan entitas-entitas gaib, tetapi juga terlihat dalam interaksi sehari-hari. Positivitasmu dan integritasmu yang tak tergoyahkan memicu kritik yang tidak berdasar atau permusuhan yang sulit dijelaskan. Mari kita jelajahi 7 tanda yang mengungkapkan bagaimana cahaya batinmu adalah kekuatan yang hebat, mengintimidasi iblis, dan membentuk medan pertempuran spiritual di sekitarmu. Tanda pertama yang menunjukkan bahwa Anda adalah pembawa cahaya adalah ketika Anda merasakan ketidaknyamanan, ketidaksukaan, atau permusuhan yang tidak adil tanpa alasan yang jelas. Anda menemukan diri Anda menjadi sasaran dari energi negatif yang mencolok, bukan karena konflik kepribadian atau kesalahpahaman, melainkan karena Anda memancarkan cahaya yang begitu terang, sehingga mengganggu mereka yang terbiasa bersembunyi dalam kegelapan. Anda memasuki ruangan dan seketika merasakan perubahan energi. Beberapa wajah yang sebelumnya hangat kini menjadi dingin, meskipun tidak ada kata-kata yang terucap. Ini bisa membingungkan dan mengecewakan, seringkali membuat Anda bertanya-tanya apa yang telah Anda lakukan untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Namun, wawasan spiritual di balik fenomena ini adalah bahwa cahaya intrinsik Anda, yang merupakan inti dari keberadaan Anda, dan memancarkan positivitas, integritas, dan cinta, bertindak sebagai mercusuar bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Cahaya Anda tidak hanya menerangi, ia menembus ke sudut-sudut gelap tempat negativitas dan kejahatan bersembunyi. Bagi mereka yang menyimpan energi negatif, yang kita sebut iblis, cahaya Anda bukanlah sumber kenyamanan, melainkan ancaman. Ini adalah kekuatan yang menantang fondasi eksistensi mereka, memicu respons defensif yang seringkali agresif. Mereka bereaksi bukan terhadap Anda sebagai individu, tetapi terhadap energi yang Anda wakili. Energi yang begitu murni dan kuat, sehingga terasa seperti tantangan terhadap eksistensi mereka yang teduh. Fenomena ini terjadi dalam berbagai situasi sehari-hari, dari interaksi di tempat kerja yang penuh dengan perlawanan yang tidak masuk akal, hingga pertemuan sosial di mana Anda dijauhi tanpa alasan yang jelas. Ini terjadi dalam bentuk ketidakadilan yang tidak pantas dari orang asing, kritik yang tidak pantas dari rekan kerja, atau kebencian yang tidak beralasan dari seseorang yang jarang Anda temui. Reaksi-reaksi ini bukanlah cerminan dari karakter Anda, melainkan bukti dari kekuatan semangat Anda. Mereka menegaskan bahwa tidak semua orang dapat menahan kilau cahaya Anda. Ini adalah pengingat bahwa dalam perjalanan hidup, kecemerlangan Anda akan tak terelakkan membuat kegelapan merasa terancam, menyebabkannya mundur, membalas, atau mengungkapkan dirinya. Mengenali hal ini tidak hanya membantu Anda menavigasi pertemuan-pertemuan ini dengan pengertian dan keanggunan, tetapi juga menguatkan kekuatan dan kemurnian cahaya batin Anda. Anda adalah pembawa cahaya, dan dalam setiap tantangan, Anda menemukan kesempatan untuk tumbuh dan memperluas sinar Anda yang berharga. Tanda kedua dari kekuatan cahaya batinmu yang mengintimidasi kekuatan-kekuatan gelap terungkap melalui rangkaian tantangan dan ujian yang tak henti-hentinya menghadang jalanmu. Seringkali, tantangan ini datang dari arah yang paling tidak kamu duga. Dari mereka yang seharusnya menjadi sekutu atau kehadiran yang mendukung dalam hidupmu. Ini bukan sekedar perselisihan ringan atau kesalahpahaman yang sesekali terjadi. Ini adalah serangan yang terus-menerus, di mana setiap tombol emosimu ditekan dan kesabaranmu diuji hingga batas yang tidak wajar. Provokasi ini seringkali terasa tidak perlu, tanpa dasar yang jelas, dan intensitasnya tidak sebanding dengan apa yang dihadapi oleh orang lain di sekitarmu. Mengapa ini terjadi? Ini bukanlah cerminan dari kekurangan dalam dirimu, melainkan bukti dari kekuatan dan kemurnian rohmu. Kehadiranmu yang dipenuhi dengan positivitas
dan rasa tujuan yang mendalam berfungsi sebagai mercusuar yang menerangi sudut-sudut gelap tempat negativitas bersembunyi. Seperti api yang menarik ngengat, cahayamu menarik keluar kekuatan-kekuatan ini. Bukan karena mereka ingin bertransformasi, tetapi karena mereka merasakan ancaman yang cahayamu hadirkan terhadap eksistensi mereka. Mereka menantangmu, mencoba meredam kecerahanmu dan menurunkanmu ke tingkat di mana mereka dapat beroperasi tanpa rasa tidak nyaman. Namun, dalam konfrontasi yang tidak pantas ini, cahayamu membuktikan nilainya. Setiap ujian dan tantangan, meskipun melelahkan, adalah tempaan bagi semangatmu, membuatnya lebih tangguh dan bersinar lebih terang. Ini adalah jalan yang sulit. Menjalani hidup sebagai sasaran energi negatif ini dapat menguras bahkan jiwa yang paling kuat. Namun, ini juga adalah jalan yang penuh dengan kehormatan dan tanggung jawab besar. Kamu tidak hanya melewati tantangan ini untuk dirimu sendiri, tetapi juga bertindak sebagai tiang cahaya bagi mereka yang mungkin belum memiliki kekuatan untuk menghadapi bayangan ini sendiri. Dengan tegar melawan provokasi-provokasi ini, kamu tidak hanya melindungi cahayamu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pertempuran yang lebih besar melawan kegelapan yang bergelora tanpa terlihat. Ketahananmu bertindak sebagai mercusuar bagi orang lain, menginspirasi mereka untuk menemukan dan menjaga cahayanya bahkan di saat-saat paling gelap. Jadi, ketika dihadapkan dengan tantangan yang tampaknya tidak masuk akal, ingatlah peran yang kamu mainkan dan kekuatan yang kamu miliki. Cahayamu tidak menakutkan tanpa alasan. Ini adalah kekuatan yang kuat untuk kebaikan, mengganggu iblis karena semua alasan yang tepat. Tanda ketiga dari kekuatan batin yang luar biasa ini muncul dalam bentuk gosip dan fitnah. Di tengah perjalanan kebaikan, menghormati sesama, dan menyebarkan kasih, kita mendapati bahwa desas-desus dan kebohongan tentang diri kita berkembang biak, seolah-olah mereka memiliki nyawa sendiri. Mereka menyebar dengan mudah, menciptakan kebingungan dan beban di hati, melukiskan citra diri kita yang asing dan tak dikenal. Tanpa alasan yang jelas, nama kita terjerat dalam cerita-cerita yang dijahit dari kegelapan. Fenomena ini bukanlah sekedar kebetulan atau nasib buruk sosial, melainkan serangan yang disengaja terhadap karakter kita, direncanakan oleh energi negatif atau entitas gelap yang merasa terancam oleh keberadaan kita. Kekuatan ini mengerti bahwa menyerang reputasi kita adalah cara yang efektif untuk mengurangi pengaruh kita dan meredupkan cahaya kita. Dengan mempertanyakan integritas kita, mereka berusaha untuk mengisolasi kita, memutuskan tali kepercayaan dan persaudaraan yang memperkuat kilauan kita. Ini adalah taktik kuno, digunakan oleh mereka yang tidak mampu menghadapi kita secara langsung dan terintimidasi oleh kekuatan serta kemurnian aura kita. Namun, penting untuk kita pahami bahwa strategi ini, meskipun menyakitkan, merupakan pengakuan akan pentingnya peran kita di dunia. Kita bukan sekedar penonton dalam drama antara cahaya dan kegelapan. Kita adalah mercusuar harapan dan pejuang cahaya. Fakta bahwa kekuatan-kekuatan ini harus menggunakan taktik licik adalah bukti dari kekuatan yang kita miliki. Kekuatan yang begitu mendalam sehingga tidak dapat dilawan secara langsung, namun hanya dapat diserang melalui tipu daya dan penyamaran. Dalam menghadapi tantangan ini, kita tidak mencari balas dendam, melainkan memilih keteguhan dan kasih karunia. Dengan terus memancarkan kebajikan yang mendefinisikan kita, dengan menolak terperosok ke dalam lumpur kebohongan, kita menggagalkan niat mereka. Setiap kebohongan yang diceritakan tentang kita, setiap desas-desus yang tersebar sia-sia, menjadi cermin yang memantulkan keputusasaan mereka yang ingin memadamkan cahaya kita. Ingatlah, gosip dan fitnah yang tersebar selama masa ujian ini juga merupakan tanda pentingnya kita secara spiritual. Ini adalah tanda bahwa cahaya kita tidak hanya bersinar, tetapi bersinar begitu terang sehingga memprovokasi kegelapan untuk bereaksi. Berdirilah teguh, tetaplah setia pada esensi sejati kita, dan ketahuilah bahwa cahaya kita akan terus bersinar sebagai mercusuar bagi mereka yang mencari jalan keluar dari kegelapan.
Tanda keempat bahwa cahayamu membuat setan merasa terintimidasi adalah ketika kau merasakan tatapan yang mendalam dan intens. Tatapan ini sering datang dari arah yang tak terduga, dari mereka yang tampaknya paling jauh dari pemahamanmu. Setiap gerak langkahmu, setiap pilihan yang kau buat, diikuti dengan mata yang tak pernah berkedip. Ini bukan sekedar rasa ingin tahu atau decak kagum, ini adalah pandangan yang menggali, yang invasif, yang mencari celah untuk menemukan kesalahanmu. Mengapa fenomena ini terjadi? Karena cahaya yang kau pancarkan, cahaya yang mengarahkan tindakan dan kata-katamu, menerangi sudut-sudut gelap, tempat kegelapan menyembunyikan diri. Kehadiranmu, bagaikan tantangan bagi status quo, mengguncang energi negatif atau setan yang bersembunyi dalam diri mereka. Berjalan di bawah pengawasan ini ibarat berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman, di mana setiap gerakmu diperhatikan dan setiap katamu bergema di udara. Kau dianggap harus berada pada standar yang lebih tinggi, bukan karena perbuatanmu, melainkan karena apa yang kau simbolkan bagi mereka yang merasa terancam oleh sinarmu. Keberhasilanmu dianggap sebagai keanehan, dan kegagalanmu dijadikan bukti bagi keyakinan mereka yang tak berdasar. Mereka mengawasi, menunggu, berharap kau terpeleset, hanya untuk membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa cahaya yang mereka lihat tidaklah secerah yang dibayangkan. Namun, dalam sorotan yang tak henti-hentinya ini, cahayamu menunjukkan kekuatan sejatinya. Setiap langkah yang kau ambil dengan integritas, setiap keputusan yang kau buat dengan kebaikan, menjadi saksi akan keteguhan rohmu. Kau menjadi teladan hidup tentang bagaimana menghadapi dunia dengan martabat dan kekuatan, bahkan saat berada di bawah sorotan yang tak kenal ampun. Pengawasan yang tak berujung ini, meskipun terasa menakutkan, memberimu kesempatan unik untuk memantulkan sinarmu kepada mereka yang memperhatikanmu, untuk menantang persepsi mereka, dan mungkin saja menyalakan percikan cahaya dalam diri mereka. Jalan seorang pembawa cahaya bukanlah jalan yang mudah. Ia memerlukan keberanian, kesabaran, dan komitmen yang tak tergoyahkan pada nilai-nilai yang kau pegang. Ingatlah, intensitas tatapan yang kau rasakan adalah ukuran dari dampak yang kau berikan. Kau tidak hanya melewati dunia ini, kau membentuknya, menantangnya untuk naik ke ekspresi yang lebih tinggi dari keberadaannya. Oleh karena itu, ketika kau merasakan beban tatapan mereka, ketahuilah bahwa sinarmu sedang bekerja, bersinar terang di tempat-tempat yang telah lama diselimuti oleh kegelapan. Dan dengan demikian, kau tidak hanya bertahan dalam pengawasan, kau sedang mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bercahaya. Tanda kelima yang menunjukkan bahwa cahaya batin Anda adalah mercusuar bagi jiwa-jiwa yang tersesat dalam kegelapan, adalah ketika Anda dihadapkan pada provokasi yang sengaja dirancang untuk menggoyahkan kedamaian batin Anda. Seperti seorang pejalan yang diserang oleh angin kencang, Anda didorong dan dihasut, dengan harapan Anda akan tersandung dan jatuh, membiarkan retakan muncul dalam ketenangan Anda, dan untuk sesaat terjerumus ke dalam negativitas yang mereka peluk erat. Namun, ini bukanlah sekedar peristiwa acak atau pertemuan yang tidak menyenangkan. Ini adalah serangan yang disengaja oleh kekuatan-kekuatan gelap, oleh entitas-entitas yang bersembunyi dalam bayang-bayang kesadaran manusia, yang berusaha untuk meredupkan sinar yang Anda pancarkan dengan begitu alami. Mengapa mereka melakukan ini? Karena keberadaan Anda, kemurnian niat Anda, dan kejernihan tindakan Anda menyinari tempat-tempat gelap di mana mereka bersembunyi. Keteguhan Anda, komitmen Anda yang tak tergoyahkan pada nilai-nilai Anda, berfungsi sebagai cermin yang memantulkan kembali kegelapan yang mereka hindari. Dalam pandangan mereka, jika mereka bisa memprovokasi Anda untuk bertindak di luar karakter Anda, untuk sejenak memakai mantel kegelapan yang mereka kenal dengan baik, mereka berpikir mereka bisa membenarkan pilihan mereka sendiri, penolakan mereka untuk mencari cahaya. Setiap kali Anda dihadapkan pada provokasi seperti itu, Anda berdiri di tepi jurang, dengan kekuatan negatif yang berteriak di belakang Anda, mendorong Anda ke dalam kehampaan. Namun, dalam momen-momen seperti ini, kekuatan sejati cahaya Anda diuji dan dibuktikan. Dihadapkan pada upaya untuk menggoyahkan Anda, pilihan Anda untuk merespons dengan anggun, untuk tetap berpegang pada cahaya batin Anda,
bukan hanya menolak kegelapan yang diarahkan kepada Anda. Itu juga menjadi mercusuar bagi mereka yang menyaksikan keteguhan Anda. Kemampuan Anda untuk tetap setia pada diri sendiri, untuk tidak menyerah pada provokasi yang dirancang untuk meredupkan cahaya Anda, adalah kemenangan tidak hanya bagi Anda, tetapi juga bagi semua yang terinspirasi oleh cahaya Anda. Ini adalah pernyataan bahwa cahaya di dalam diri Anda tidak mudah dipadamkan, bahwa cahaya itu semakin terang di hadapan tantangan. Ketangguhan ini, penolakan untuk diturunkan ke tingkat negatif, adalah apa yang benar-benar menakutkan bagi entitas-entitas gelap. Karena itu menunjukkan bahwa cahaya Anda bukan hanya untuk dipamerkan. Itu adalah kekuatan yang tangguh untuk kebaikan. Tanda keenam yang menunjukkan bahwa sinar batin Anda menyentuh kegelapan adalah reaksi yang tidak terduga dari mereka yang berada di sekitar Anda. Ada yang merasa terpanggil oleh kehangatan Anda, mencari kedamaian dalam aura Anda, sementara ada pula yang mundur, seolah-olah terganggu oleh keberadaan Anda. Ini bukan sekedar preferensi pribadi atau dinamika sosial yang biasa. Ini adalah manifestasi dari pertarungan spiritual yang tak terlihat, di mana sinar Anda menjadi penanda bagi jiwa-jiwa yang Anda temui. Bagi mereka yang berjalan menuju cahaya yang mendambakan pertumbuhan dan penyembuhan, Anda adalah mercusuar di tengah badai kehidupan. Anda memberikan arah, harapan, dan persaudaraan. Mereka tertarik kepada Anda karena melihat cerminan dari perjalanan mereka sendiri, sebuah ikatan yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Namun, bagi mereka yang terbelenggu dalam negativitas, yang belum berdamai dengan kegelapan mereka atau bahkan menikmatinya, sinar Anda terasa menyilaukan. Kehadiran Anda menggugah kesadaran akan pilihan hidup yang mereka buat, memicu penolakan, seringkali tanpa pemahaman yang jelas. Sinar Anda memaksa bayangan yang tersembunyi menjadi terang, dan insting mereka adalah untuk melarikan diri dari apa yang terungkap. Polaritas antara daya tarik dan penolakan ini mencerminkan kekuatan yang dimiliki sinar Anda. Ini lebih dari sekedar daya tarik pribadi. Ini adalah gambaran dari resonansi atau disonansi spiritual yang dirasakan orang lain di hadapan Anda. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya berada di dunia fisik, tetapi juga aktif dalam dimensi spiritual, di mana sinar kita berperan sebagai suara harapan dan tantangan bagi kegelapan yang ada. Dalam perenungan spiritual, memahami aliran energi ini membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi rohani yang kita jalani. Kekuatan sejati Anda terletak pada kemampuan untuk bersinar dengan cahaya yang tak terbendung, menjadi panduan bagi para pencari dan tantangan bagi mereka yang berusaha meredupkan sinar Anda. Dalam tarian kosmik ini, kilauan Anda bukanlah sekedar cahaya. Ia adalah manifestasi keteguhan dan kesucian jiwa Anda. Tanda ketujuh dari kekuatan luar biasa Anda dalam melawan kegelapan adalah yang paling transenden. Kehadiran Anda yang dilandasi oleh tindakan-tindakan yang membangkitkan memiliki daya untuk memicu transformasi atau kebangkitan spiritual pada sesama, termasuk mereka yang mungkin menyambut Anda dengan keraguan atau pandangan negatif. Ini bukanlah perihal mengubah pikiran atau memenangkan hati dengan cara-cara yang biasa, melainkan tentang bagaimana cahaya Anda yang transformatif mampu menyentuh esensi terdalam dari jiwa seseorang, mengarahkan mereka untuk melepaskan diri dari belenggu kegelapan batin dan bergerak menuju jalur yang disinari cahaya. Fenomena ini terjadi karena esensi Anda, cahaya yang Anda pancarkan, beresonansi pada frekuensi yang berkomunikasi langsung dengan jiwa manusia. Sebuah bahasa universal yang melampaui kata dan tindakan, menjangkau ke inti dari eksistensi itu sendiri. Perjalanan Anda, yang diwarnai oleh kebaikan, kasih sayang, dan dedikasi yang tak tergoyahkan pada positivitas, menjadi saksi hidup akan potensi perubahan. Menjadi harapan bahwa tidak peduli seberapa dalam seseorang tenggelam dalam kegelapan, selalu ada jalan keluar, selalu ada cahaya yang siap berkembang menjadi api yang menyala-nyala. Renungkanlah dampak dari satu perbuatan baik, momen pengertian yang mendalam, atau keteguhan integritas di tengah kesulitan. Ini bukan sekedar etiket sosial,
Ini adalah mercusuar yang menerobos kabut keputusasaan dan kekecewaan yang seringkali menyelimuti hati manusia. Menyaksikan perbuatan seperti itu, merasakan kehangatan dari cahaya tersebut, dapat menggoyahkan fondasi jiwa yang terbelenggu oleh negativitas, menanamkan benih keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih mulia. Kebangkitan ini seringkali terjadi secara perlahan, seperti fajar yang menyingsing pelan daripada pencerahan yang mendadak. Proses ini mungkin dimulai dengan mempertanyakan keyakinan-keyakinan lama, menghidupkan kembali harapan yang telah lama terlupakan, atau merasakan ketidaknyamanan baru terhadap negativitas yang sebelumnya dirasa familiar. Peran Anda dalam ini adalah sederhana namun sangat mendalam. Menjadi diri Anda yang sejati, memancarkan cahaya Anda tanpa batasan atau harapan. Perubahan yang Anda inspirasikan pada orang lain bukanlah sesuatu yang dapat Anda paksa atau prediksi. Itu adalah hasil alami dari keautentikan dan kasih yang Anda curahkan. Ceritakanlah perjalanan Anda, bagi pengalaman Anda dalam menghadapi badai, bagaimana Anda tetap teguh, memelihara api harapan yang tak pernah padam. Kisah Anda adalah nyanyian jiwa, yang bergema sebagai panggilan bagi mereka yang mencari jalan pulang. Bukti nyata dari kekuatan abadi cahaya yang selalu menang atas kegelapan.